Oke guys, kita mulai lagi. Ini soal nomor 18. Yang tadi ternyata sampai 17 ya. Kita mulai lagi di soal nomor 18. Disajikan tabel data percobaan. Peserta didik mampu menyimpulkan fotosintesis yang benar. Nah, di sini nanti akan muncul tabel. Pada ini dinamakan uji amilum atau satpati atau karbohidrat yang digunakan namanya lugol. Lugol nanti akan diteteskan. Nah, pada ini jika daun ditutup, maka nanti hasilnya warnanya coklat. Lugol juga warnanya coklat. Tetapi jika daunnya tidak tertutup atau terbuka, daun ketika ditetesi nanti hasilnya warnanya adalah biru tua, jadi berubah warna. Nah, karena berubah warna itu sehingga ini ya memberikan kesimpulan daun yang tertutup tidak terjadi fotosintesis ya. Jika daun terbuka ditetesi lugol akan berwarna biru tua, terjadi perubahan warna, dan ini artinya terjadi fotosintesis, sehingga jawabannya adalah D. Daun yang tidak tertutup tidak terjadi fotosintesis. Soal yang lain dimungkinkan bisa terjadi, yaitu jika ada gelembung-gelembung gas. Ya. Jadi ada tanaman di dalam air, jumlah oksigen banyak, atau gelembung ada, maka ada namanya fotosintesis. Biasanya kalau tidak ini uji makanan atau uji oksigen, itu tanda bahwa itu terjadi fotosintesis. Jadi ketika air di dalam tanaman di dalam air, maka akan timbul gelembung-gelembung gas. 19. Disajikan tabel data. Peserta didik mampu mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung protein dan amilum. Untuk uji protein, itu dengan biuret, ya, atau kalium. Biuret itu campuran antara NaOH dan CuSO4. Intinya biuret. Nanti jika biuret berubah warna menjadi ungu, ingat-ingat, ungu, biuret itu ungu, maka ini namanya protein. Sedangkan untuk amilum itu karbohidrat. Memakai lugol warna coklat. Ini lugol ini akan menjadi biru tua, maka zat tersebut mengandung amilum. Sehingga kalau di sini jawabannya biuret warnanya ungu, K, dan lugol warnanya biru tua. Sehingga jawabannya adalah A. Disajikan gambar.
peserta didik dapat menyimpulkan proses pernapasan pada manusia. Nah, proses pernapasan ada inspirasi ataupun ekspirasi. Kalau inspirasi itu mengambil atau menyerap, kalau ekspirasi adalah mendorong. Nah, kalau di sini volume rongga dada, ya, pada saat inspirasi itu menarik nafas, maka ketika kita menarik nafas, dadanya membesar. Tapi ketika kita melepaskan nafas atau ekspirasi, maka dadanya mengecil, sehingga volumenya lebih kecil. Volume rongga dada pada saat inspirasi lebih besar dibandingkan saat ekspirasi. Jawabannya adalah C. Cobalah kalian untuk membayangkan saat mengerjakan proses inspirasi, tarik nafas, proses ekspirasi atau hembus nafas. Lanjut. 21. Disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan interaksi kutub magnet. Nah, untuk kutub magnet, biasanya tidak langsung magnet-magnet didekatkan, tetapi dari pembuatan magnet. Jadi kalian harus belajar pembuatan magnet. Ada 3 pembuatan magnet. Yang pertama, dengan menggosok secara searah. Biasanya diingat-ingat kebalikannya yang terjadi. Yang kedua dengan induksi. Induksi juga sama dengan yang kedua. Dan yang ketiga adalah dengan mengalirkan arus listrik. Nah, ini yang biasanya seperti contoh pada soal itu. Nah, ketika seperti ini, maka kalian harus mengikuti arus listriknya yang melingkari paku. Kemudian arus itu digenggam. Ingat-ingat digenggam dengan tangan 4 jari menggenggam arus dan ibu jari menunjukkan arah utara. Baru kalian bisa menemukan apakah itu nanti akan bertolak atau tarik menarik, ya. Ingat-ingat yang penting adalah jika sejenis tolak menolak dan berbeda jenis akan tarik menarik. Baca juga cara membuat magnet, itu penting juga. Ya, pada gambar ini ya saya jelaskan pada gambar yang nomor 1 ya, itu namanya yang di atas. Kalau di sebelah kanan kita malah terbalik, namanya serambi kiri. Ya, ini namanya serambi kiri. Nih, yang ini namanya serambi kiri. Nih, yang nomor 1. Yang di bawah, yang ini namanya bilik kiri. Kalau yang ini serambi kanan. Yang ini serambi kiri. Serambi kanan. Jadi yang ini. Posisi jantung dengan posisi kita terbalik. Kenapa? Karena jantung diambilnya untuk orang yang menghadap ke kita. Sehingga posisinya kanan kiri dari tangan kita dan posisi jantung terbalik. Paham? Nah, jadi yang nomor 1 harusnya serambi kiri. Serambi kiri ternyata di situ nomor 4 kan? Kalau di sini nomor 4 ini, maka nomor 4 ini salah, tidak sesuai. Bilik kiri ini harusnya nomor 2. Betul. Ini nomor 2. Oke. Fungsinya juga betul. Nanti kalian pelajari juga fungsinya. Terus nomor 3 namanya bilik kanan. Nomor 3 bilik kanan. Betul. Nah, ini juga fungsinya juga sama. Nanti kalian pelajari. Nomor 4 namanya serambi kanan. Ini serambi kanan. Ternyata nomor 4 serambi kiri. Berarti nomor 1 dan 4 adalah salah. Sehingga jawaban kita adalah 1 dan mana?
Jawaban kita adalah 2 dan 3. Yang betul adalah 2 dan 3. Nah, ini. Sehingga ini jawaban kita. Paham ya? Kalian pelajari posisi jantungnya dan ininya. Apa namanya? Fungsi-fungsi serambi kanan dan serambi kiri. Selanjutnya, kita sajikan gambar. Kalian nanti baca ini fungsi-fungsinya sendiri. Kalian pause, kalian baca, hafalkan tentang nefron ginjal. Ya. Nanti ada gambarnya. Kalian hafalkan juga gambarnya. Ya. Nah, disajikan gambar. Peserta didik dapat menentukan fungsi bagian nefron. Ini fungsinya. Bagiannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalian hafalkan saja dan dilihat gambarnya yang mana. Ya. Kemudian nanti kalian ketika mengisi lihatlah di sini. Nah, untuk nomor 23 ini yang betul adalah glomerulus ini sebagai penyaringan darah yang menghasilkan urin primer. Sehingga jawabannya adalah A. Mungkin berbeda karena di sini ada 7, mungkin besok akan berbeda ininya, ya. Akan berbeda soalnya tidak glomerulus saja, mungkin bisa kapsul Bowman, tubulus contortus dan lainnya. Kalian harus bisa untuk menghafalkannya beserta tempat atau gambarnya. Selanjutnya, nomor 24. Besi sepanjang 3 meter digunakan sebagai tuas untuk mengangkat benda. Ya, 3 meter. Terus pada gambar dilihat. Totalnya 3 meter. Ini di sini ada tertulis 2 meter. Ya. Karena ini namanya yang ini beban. Ini beban. Ya. Dan yang ini namanya kuasa. Bukan puasa ya. Nah. Karena panjangnya adalah semua total 3 meter. Di sini sudah terpakai 2 meter. Maka tinggal dikurangi saja ini. Jadi di sini adalah 1 meter. Nah, rumus yang dipakai adalah L K saya ubah biar gampang saja ya. Di sini kita memakai rumus pakainya beban itu bahasa Inggrisnya berat, weight, sehingga W dikalikan LW. LW itu berarti panjang beban dari sini ke sini, ini namanya LW, sama dengan F itu gaya atau kuasa ya, dikali LF, panjangnya yang ini ya. Ini namanya LF, kuasa. Ini F, ada F di sini. W di sini. Yang jadi masalah di sini masih 150 kg. Nah, ini adalah massa. Dijadikan berat, W sama dengan M kali G. Sehingga adalah 150 kali 10. Dikali 10 sehingga W sama dengan 1050
Nah, kita masukkan WLW. W-nya itu 1500. Ini dari sini. L-nya ini namanya LW. Yang tadi dikurangi, yang 3 meter dikurangi yang ini, jadinya 1 di LW 1 ya, sama dengan ini F kali LF-nya. LF-nya yaitu ini yang saya benerin, yaitu 2. Sehingga dipindah ruas, 2-nya pindah sehingga jadi kebalikannya, 1500 dibagi 2 ya, 1500 dibagi 2 sama dengan 750 Newton. Sehingga jawabannya adalah C. Dan ini kalian harus tahu rumusnya serta menghitung lengannya. Jadi bagaimana mengukur lengannya? Lengannya itu dari titik tumpu. Kalau lengan gaya ya sampai F yang ini. Kalau lengan beban ya sampai bebannya. Jangan lupa jika bebannya masih kilogram, maka harus dikalikan gravitasi, yaitu gravitasinya G itu 10 meter per sekon kuadrat. Oke guys, lanjut. Disajikan gambar. Peserta didik dapat menentukan fungsi bagian jaringan jarum. Ya. Ini fungsinya. Ya. Ada yang paling atas ini namanya epidermis. Yang ini jaringan tiang. Kalau yang kecil-kecil ini, atau mungkin yang kalau digambar nomor 4 itu namanya pembuluh silem dan flum. Silem atau flum, pembuluh angkut. Ini jaringan tiang. Nah, yang ini namanya epidermis. Nah, sudah ada di gambar sininya. Saya perbesar saja, guys. Ini saya perbesar. Ya. Pada nomor 25 adalah jawabannya adalah D. Nih. Nah, bagaimana fungsinya? Fungsinya kalian bisa baca sendiri-sendiri. Nanti kalian pause ya. Ini fungsi-fungsi yang sudah ada. Semoga bisa terlihat dengan dibesarkan di HP kalian. Nih. Ya. Nih. Silakan dibaca sendiri. Selanjutnya, pada soal menjodohkan, maka kalian harus jeli. Biasanya tidak terlalu banyak, ya. Sehingga ini saja soalnya 10 tapi cuma sampai N. N itu ada pengecohnya cuma 4. Tapi kalian harus tenang. Seorang peserta didik dapat air dibiarkan mendidih lama. Ini tentang namanya perubahan wujud benda. Ingat-ingat, kalian baca, kalian pikirkan. Perubahan wujud benda yang pertama,
Kalau zat cair menjadi uap, namanya penguapan. Kalau zat cair menjadi es, maka namanya membeku. Ya. Jika zat padat menjadi air, namanya mencair. Jika gas menjadi itu cair, maka namanya mengembun. Tapi jika dari padatan menjadi gas, itu namanya menyublim. Ini saya berikan gambarannya, ya. Dari padat menjadi gas, namanya menyublim yang ini. Nah. Nah. Ini namanya menyublim. Kalau dari gas menjadi padat, ujung-ujung memadat, namanya mengkristal. Tanda parahnya dilihat. Ya. Mengembun itu dari gas menjadi cair. Makanya tanda panahnya menjadi kecair. Silakan dibaca saja. Kisi-kisi selanjutnya yaitu untuk yang soal nomor 26 ini, maka jawabannya adalah K, yaitu perubahan fisika, ya. Kenapa perubahan fisika? Karena tidak mengalami yang namanya perubahan bendanya. Jadi cuma bolak-balik saja, ya. Tetap air semua. Untuk nomor 26, perubahan itu ada dua, fisika dan kimia. Ciri-cirinya fisika yaitu tidak merubah rasa, tidak merubah apapun, cuma bentuknya saja. Gas, padat, cair. Berbeda dengan perubahan kimia. Diingat-ingat, perubahan kimia itu berubah bendanya. Contoh, kayu dibakar menjadi arang, maka berubah. Kayu sama arang beda, itu disebut sebagai perubahan kimia. Singkong berubah menjadi tape, berbeda, maka disebut sebagai perubahan kimia. Jadi seperti itu. Kalau perubahan fisika, ciri-cirinya bendanya itu terus, cuma berubah bentuknya. Contoh, beras berubah menjadi tepung, ya. Air menjadi es, es menjadi air, sama saja. 27. Kisi-kisinya adalah peserta didik menganalisis komponen biotik pada suatu ekosistem. Nah, untuk ini komponen ekosistem, ya, ada produsen, konsumen satu dan konsumen 2. Dan ada decomposition atau pengurai. Nah, kalau produsen itu berupa tanaman atau yang dimakan, tanaman apa saja. Konsumen 1 adalah yang memakan produsen. Di sini biasanya berupa hewan pemakan tumbuhan. Sedangkan konsumen 2 adalah hewan yang memakan konsumen pertama. Ini biasanya berupa hewan karnivora. Jika semuanya mati, maka akan hancur, dihaluskan oleh namanya decomposer atau pengurai. Ketika soal nomor 27, berdasarkan kebutuhan nutrisinya, komponen biotik ekosistem memperoleh nutrisi dengan memakan daun dan buah tumbuhan. Karena memakan daun dan buah itu memakan produsen, maka jawabannya adalah konsumen tingkat 1.
Jawabannya adalah H. Nah, untuk nomor 27. 28. Kisi-kisinya adalah disajikan informasi kegiatan fenomena alam. Peserta didik dapat menentukan jenis benda langit. Di sini kalian harus paham benda langit apa saja. Kalian bisa menebaknya dengan mudah. Ya. Terdapat benda yang menyerupai batuan yang jatuh dari langit. Setelah diteliti, benda tersebut adalah benda langit. Benda yang jatuh tersebut adalah namanya meteorit atau meteor ya. Meteorit atau D. Jadi nomor 28 itu jawabannya adalah D. Kalian harus paham. Benda langit itu ada planet, salah satunya bumi. Matahari, bintang, bulan atau satelit, komet, meteorit, ya. Dan itu kalian bisa menjawab soal dengan membayangkan ini namanya apa, ya. Dibayangkan saja, ya. Yang sampai ke bumi kebanyakan adalah meteor. Yang batunya ketika sampai bumi disebut sebagai meteorit. Selanjutnya, nomor 29. Kisi-kisinya 29 adalah disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan jenis persendian. Silahkan kalian melihat gambar tentang sendi saja, ya. Kalau di sini sendi yang mendukung gerakan yang dilakukan tersebut adalah, ya, ibu jari ke kanan dan ke kiri. Maka untuk nomor 29 jawabannya adalah A, yaitu sendi pelana. A, nomor 29. Sendi itu ada sendi putar, sendi pelana, ya. Sendi peluru. Silakan dibaca sendiri di kelas 8. Dan gambar-gambarnya karena di sini nanti akan diberi gambar. Ini saya berikan gambar sendi, ya. Silakan dipelajari sendiri karena ada gambar dan nanti namanya sendi apa. Untuk hormon silakan dibaca sendiri. Untuk hormon nomor 30 itu tidak sesuai dengan yang di soal. Ada hormon estrogen dan progesteron ini. Ada hormon follicle stimulating hormone FSH dan ada luteinizing hormone. Untuk pada laki-laki hormon yang ada adalah hormon testosteron. Ini fungsinya ada, silahkan kalian baca, insya Allah keluar. 30 kisi-kisinya adalah peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi hormon. 30 sudah ya tadi ya. 31 disajikan gambar, peserta didik mengidentifikasi jenis cermin dari gambar. Ini pada contoh soal pada soal ini ya, ini yang dipakai di mobil, di luar, di jalan-jalan itu adalah namanya cermin cembung. Nih. Sehingga jawabannya nomor 31 adalah C. Ya, cermin cembung. Kenapa? Karena akan memperkecil. Jadi pada spion namanya cermin cembung. Pada ini spion juga untuk melihat di jalan-jalan, di belokan biasanya ada yang digambar ini. Ini namanya cermin cembung. Dan hampir cermin cembung. Untuk cermin lainnya ada cermin datar yang biasa kalian untuk ngaca. Ini namanya cermin datar. Dan yang terakhir adalah cermin cekung. Nah, khusus cermin cekung itu jarang kita lihat di ini, tapi nanti fungsinya adalah untuk memperbesar gambar atau bayangan yang ada. Siapa yang memakai? Biasanya
adalah dokter gigi. Jadi kalau yang pernah periksa ke dokter gigi, untuk melihat yang bagian atas mulut atau bagian bawah, dokter gigi itu cuma memakai cermin, melihat, oh ini kotor, ini rusak, ada bolongnya. Jadi seperti itu. Nah, itu adalah memakai cermin cekung. Kalau yang ini, nomor 31, jawabannya adalah C, cermin cembung. Lanjut 32. Peserta didik dapat menyebutkan hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff itu ada dua, yaitu hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Nah, kalian ingat-ingat hukum Kirchhoff nanti cuma ada 1 dan 2. Nah, kalau yang pada soal, arus yang masuk titik cabang sama dengan arus yang keluar titik cabang. Itu adalah hukum Kirchhoff 1. Ya. Hukum Kirchhoff 1. Sehingga jawabannya adalah B. Ya, jawabannya ada di sini B. Hukum Kirchhoff 1. Bagaimana bunyi hukum Kirchhoff 2? Untuk bunyi hukum Kirchhoff 2 adalah jumlah aljabar itu penjumlahan beda potensial tegangan pada suatu rangkaian tertutup adalah sama dengan 0. Ini adalah hukum Kirchhoff 2. Nah, jadi untuk nomor 32 itu nanti kemungkinan soalnya ada Kirchhoff 1 dan Kirchhoff 2. Jika intinya kalau arus masuk dan keluar sama, itu namanya Kirchhoff 1. Tapi jika tentang jumlah beda potensial, maka namanya hukum Kirchhoff atau Kirchhoff 2. Oke? Diingat-ingat itu. Saya tidak menuliskannya tapi menyebutkan saja. Ini ada contohnya beberapa. Ada gonore, chlamydia, sifilis, herpes, candidiasis. Ya, bisa dibaca sendiri. Dan ada lagi namanya contoh yang lain adalah AIDS. Ini yang paling gawat. Maka silahkan dibaca sendiri untuk nomor 33. Kalau penjelasan ini yang timbul untuk nomor 33, penyakit pada sirologi yang disebabkan oleh virus, ya. Dengan gejala luka pada kemudian bintik atau bercak, ya. Maka ini adalah herpes simplex. Nih. Ya. Pokoknya yang namanya mungkin beda sendiri, namanya herpes simplex. Nih. Jadi nomor 33 itu L. 34. Kisi-kisi padanya adalah disajikan informasi menjelaskan proses perubahan fisika. Perubahan fisika. Nah, seperti tadi sudah ada perubahan fisika, itu perubahan yang hanya mengubah bentuk saja, tapi tidak mengubah bendanya. Ya, kalau di sini garam kita konsumsi pada umumnya berasal dari air laut. Petani garam di Indramayu memerlukan panas matahari untuk membuat garam. Proses pembuatan garam yang dilakukan petani tersebut adalah dengan teknik namanya aslinya penguapan, ya. Atau nama lainnya adalah evaporasi. Penguapan atau evaporasi. N itu untuk nomor 34. Ya. Mungkin nama-nama lainnya ada, ya. Jadi kalau cuma berubah bentuk, ya seperti itu. Contoh air laut tadinya asin, garamnya lainnya asin. Beda kalau perubahan kimia. Kalau perubahan kimia, bodin mungkin rasanya manis, tapi ketika berubah jadi tempe, rasanya agak kecut. Nah, ini disebut sebagai perubahan kimia. Oke.
35. Ketika bayi baru lahir 50 cm, ketika sudah itu adalah 55. Maka kita sudah tahu itu artinya bertambah besar. Karena bertambah besar, maka jawabannya adalah pertumbuhan atau perkembangan. Yaitu tumbuh. Ya, nih. Ciri makhluk hidup. Ya. Ini cirinya. Kalian jadi harus berpikir saja. Makan, berarti nanti ada yang makan, ada gambar apa tentang makanan. Yang kedua, metabolisme tubuh. Ya, jadi melakukan proses bernafas, terus lain-lainnya. Jadi tetap bernafas ada. Melakukan adaptasi. Adaptasi itu penyesuaian diri. Tumbuh, bisa juga tumbuh dan berkembang. Ya, jadi tumbuh dan berkembang itu menjadi satu. Berkembang biak. Berkembang biak itu nama lainnya reproduksi. Artinya membuat keturunan. Mengeluarkan zat sisa. Itu namanya ekskresi. Dan yang tujuh adalah iritabilitas atau kemampuan menanggapi rangsangan. Itu namanya. Silakan kalian hafalkan itu, maka insya Allah kalian bisa menjawab di soal nomor 35. Ini adalah selesai untuk soal pilihan ganda dan menjodohkan. Untuk selanjutnya nanti terpisah videonya. Terima kasih.